Ya, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini saya akan buat contohnya create new project ya. Anda bisa gunakan empty activity. Saya create new project tadi ya. File new project seperti ini ya. Pakai yang empty, kemudian saya next. Ini namanya ini saya harus huruf besar ya. Database atau ini saya ganti aplikasi SQLite gitu ya. Nah, ini untuk example-nya ini saya hapus, ini tidak ada masalah. Bahasanya saya pakai Java. Kemudian ini untuk, jadi ketika aplikasi saya running di ICS maka dia akan bisa 100%. Maunya saya ganti di Jelly Bean, maka pengguna di seluruh dunia yang menggunakan Jelly Bean itu 98,4%. Ya, Lollipop penggunanya 94 ya, sampai nanti ini R kurang dari 1% ya. Oreo berapa? 60%. Yang bawah ini adalah penggunanya. Jadi saran saya kita gunakan yang ICS saja ya, atau Jelly Bean ya. Anda mau gunakan yang mana? Ini boleh terserah. Untuk minimum SDK nya ya, kita gunakan yang ICS. Kalau sudah diklik finish ya. Oke, kita tunggu proses create Gradle dan beberapa komponennya yang memang membutuhkan waktu yang cukup lama, karena memang Android Studio ini, kalau boleh saya bilang, kalau Anda speknya komputer atau laptop Anda 4 GB ya, berarti harus menunggu. Kalau speknya 8 GB agak tenang gitu ya. Karena ya baik, ini sudah proses sudah selesai, Gradle sudah oke, sudah tercentang semua. Ini ada XML ya di sini, Anda lihat ya. Oke. Nah, di sini untuk hello world-nya saya hapus dulu. Saya akan buat text view. Kalau di Java text view ya, ini sama dengan label ya. Text view ini sama dengan label. Jadi kalau saya di sini ada error, ketika saya klik ya. Oke, ada 2 errornya, ini tidak ada masalah. Untuk supaya tidak error, ini silahkan disorot. Terus ada constraint widget, ini di klik aja semuanya ya, 4 areanya diklik. Oke, itu sudah tidak error, tinggal warning ya. Warning di sini harus memberikan nama objek ya. Nama objeknya itu apa? Kayak contoh ini resource name-nya ini saya kasih, karena dia txt ya, text view, saya kasih tv namanya nama pelanggan. Nah, ini saya masukkan nama pelanggan. Oke. Nah, ya di sini nanti akan dia muncul. Jadi yang ada di resource tadi itu ya, itu adalah name dari objeknya tv ya, ini tv pelanggan, nama pelanggan. Sedangkan yang teksnya tadi ya nama pelanggannya. Oke, kemudian akan saya masukkan lagi plain text ini satu di sini. Plain text kalau di bahasa programan yang lain itu setara dengan text box ya, text box. Oke, ini saya juga akan menerapkan hal yang sama ya. Nah, ya seperti ini. Nanti saya bisa atur ya supaya dia pingin seperti model seperti apa. Nah, itu. Oke, sudah tidak ada error. Saya klik lagi di sini, set auto fill hints-nya. Oke, kemudian di sini ada hardcode ya, masuk ke hardcode fix, nanti dia akan masuk di sini name ya. Ini saya masukkan
Ini sekali lagi ini nama dari textbox atau plain textnya. Jadi saya masukkan PT, nama pelanggan, masukkan nama. Oke, seperti ini ya. Oke, di sini ada attribute unused older version, nggak masalah ya, tapi yang penting di plain text ini adalah ini ada hint-nya. Hint itu yang paling penting di sini. Jadi gimana caranya ya, ini kita harus memindahkan teks yang ada di sini, atribut dimasukkan ke dalam hint ya gitu. Oke ya, sehingga nanti dia akan, ini nggak ada masalah ya, nanti tinggal di suppress saja. Dan kita coba running ya emulatornya. Ini saya gunakan emulator saya, coba running. Ya, ini sudah terinstall sukses ya. Oke, ini tampilannya. Jadi Anda bisa masukkan nama di sini, namanya siapa, ABCDE gitu. Nah, oke. Jika nanti Anda ada error atau Gradle-nya gagal update ya, gagal loading seperti ini, Anda bisa langsung klik kanan di projectnya, terus close project aja nggak apa-apa ya, atau ini file ya, close project. Nanti di situ open lagi, dibuka lagi ya projectnya, sehingga nanti bisa dia akan otomatis melakukan sinkronisasi data lagi. Oke, tadi ini ya, untuk plain text itu fokusnya yaitu ada di hint-nya ya. Hint itu nanti ya seperti ini, ada tulisan masukkan nama. Ketika saya tuliskan ya, S ya, maka dia akan hilang seperti itu ya. Ya baik, sudah. Kemudian button ya, button saya drag di sini, masukkan di sini ya button. Oke, tunggu dulu nih ya. Dia akan sama seperti sebelum-sebelumnya, dari setting constraint-nya dulu ya. Setelah itu jika sudah constraint-nya, maka double klik aja di sini ya, nanti dia akan muncul seperti ini. Suggest-nya ini dimasukkan btn tambah, momennya seperti itu, namanya adalah tambah ya. Kalau sudah di save ya, jangan lupa harus sering-sering di save all, ini bisa. Setelah itu Anda bisa gunakan running lagi ya, di run lagi, atau gunakan shift S10 ya. Nanti akan di sini akan muncul lagi ya. Ya, ini masih proses. Kalau Anda lihat Gradle running ya, nanti sampai dia prosesnya sukses terinstall lagi seperti itu ya. Ini sukses install, kita tunggu prosesnya di sini sampai dia akan muncul lagi. Nah seperti ini ya.
agak lama dan agak lemot ya, kalau boleh ya, emang harus bersabar. Ini ada desainnya yang kurang sesuai di emulator ya, Anda bisa tambahkan di sini ya. Jadi Anda bisa geser-geser di sini. Bedakan ya. Nah, oke. Ini tampilannya kenapa kok bisa seperti ini, numpuk ini ya. Ini bisa jadi karena ini, kursornya saya klik terus nih 0 ODP ini, dia posisinya berada di 0 ya. Jadi berada di web content seperti ini. Kalau sudah, saya save lagi ya. Ini kemudian di run lagi ya, atau tadi Anda tekan shift F10 juga apa ya. Ya, ini setelah di running ya, tadi Anda bisa setting ini ya, yang mau ke arah berapa ya. Ini juga akan mempengaruhi ya. Ini saya coba setting di 100 ya, kemudian saya stop untuk menghentikan emulatornya. Jadi saya running lagi ya. Nah, ini jadi akan tampilannya berada di seperti itu. Bentar, ini kok hilang lagi. Oke, saya stop, saya running lagi di sini. Ya, ini ya, tombolnya berada di atas. Oke, nah, stop, saya running lagi. Sudah di save, jangan lupa di save ya. Saya running lagi nih. Ya, jadi posisinya tadi ini harus web konten dan dia berada di 0. Oke, seperti itu untuk tutorial settingan awal ya, yang harus Anda ubah-ubah. Jadi kalau untuk plain text itu yang penting adalah hintnya, ini hint ya, teks Anda kosong pun tidak ada masalah, mau diisi juga nggak apa-apa, tapi yang penting di hintnya. Terus untuk objek lainnya seperti text view sama text box, ini text view sama atau label dan button, ini yang perlu adalah teksnya ya.